Dengan wajah serius, ia berkata, "Bu, saya curiga bakso di warung terkenal itu bukan daging sapi murni. Teksturnya berbeda, rasanya juga terlalu gurih." Ibu Sari, seorang dosen senior yang dikenal tegas sekaligus bijak, mengernyitkan dahi. "Ardi, hati-hati kalau bicara. Tuduhan tanpa bukti bisa berbahaya. Kalau kamu sungguh-sungguh ingin tahu, lakukan penelitian. Ambil sampel, uji di laboratorium. Jangan hanya berdasarkan perasaan." Ucapan itu menancap di hati Ardi. Beliau adalah rujukan utama jika mahasiswa ingin tahu lebih dalam soal kandungan makanan, keamanan pangan, atau metode uji laboratorium. Ardi mengetuk pintu ruang kerja yang dindingnya penuh rak buku. Dengan wajah serius, ia berkata, "Bu, saya ingin bicara soal sesuatu yang cukup penting." Ibu Sari meletakkan kacamatanya, menatap Ardi. "Silakan Di, apa yang mengganggumu?" Ardi menarik napas panjang, lalu menceritakan pengalamannya makan bakso di warung Pak Darmo. Bagaimana ia merasa tekstur serat daging berbeda, warna pucat, dan rasa gurih yang terlalu menyengat. Ia juga menunjukkan mangkuk plastik berisi sisa potongan bakso yang ia simpan dari semalam. "Menurut saya, ini bukan daging sapi murni, Bu," katanya dengan nada pelan namun tegas. Ibu Sari menatap potongan bakso itu dengan alis terangkat. Beliau tidak langsung menanggapi, hanya menimbang-nimbang dalam hati. Lalu ia berkata, "Ardi, hati-hati dengan perkataanmu. Warung itu sangat populer. Tuduhan tanpa dasar bisa mencelakakanmu. Orang bisa menganggapmu iri atau bahkan memfitnah. Tapi Bu," Ardi bersikeras, "saya tidak bisa mengabaikan hal ini. Kalau benar ada yang disembunyikan, berarti orang-orang selama ini tertipu. Bahkan bisa membahayakan kesehatan mereka." Hening sesaat. Ibu Sari kemudian tersenyum tipis, namun matanya tetap serius. "Begini Di, kalau kamu sungguh ingin tahu, jangan hanya mengandalkan lidah atau mata. Ilmu pangan itu bicara dengan bukti, bukan perasaan. Ambil sampel dengan cara yang benar, lalu uji di laboratorium. Hanya itu, satu-satunya jalan untuk memastikan." Ucapan itu bagai peta jalan bagi Ardi. Ia merasa seperti menemukan arah. "Tapi Bu, kalau saya ketahuan mengambil sampel, bagaimana?" tanya Ardi, ragu. Ibu Sari menghela napas. "Itu risiko. Kamu yang memutuskan, tapi ingat, lakukan semua dengan hati-hati. Dan kalau kamu berhasil mendapatkan sampel, bawa ke saya. Kita akan uji bersama. Jangan gegabah menyebarkan rumor sebelum ada bukti ilmiah." Ardi mengangguk mantap. Kata-kata itu semakin menyalakan api semangat dalam dirinya. Ia tahu jalannya tidak mudah, bahkan mungkin berbahaya. Tapi ia juga tahu, sebagai mahasiswa yang belajar tentang pangan, ia punya tanggung jawab moral untuk mengungkap kebenaran. Keluar dari ruang dosen sore itu, langkah Ardi terasa lebih berat tapi juga lebih tegas. Ia menatap ke arah terminal Tidar, di mana warung Pak Darmo berdiri megah dikerubuti pelanggan. Dari kejauhan, terlihat asap kuah mengepul, suara sendok beradu dengan mangkuk, dan wajah-wajah puas para pelanggan yang baru saja kenyang. Di balik semua ini, ada sesuatu yang salah, gumam Ardi pada dirinya sendiri. Malam itu, ia mulai menyusun rencana. Ia menyiapkan wadah kecil dari rumah, berniat memesan bakso lagi untuk disimpan sebagai sampel. Tidak hanya itu, ia juga berniat lebih berani, mengamati dapur dan gudang yang selama ini tertutup rapat. Karena ia sadar, hanya dengan menyingkap apa yang ada di balik pintu itu, rahasia sesungguhnya bisa terbongkar. Sahabat, dari sinilah langkah Ardi menjadi lebih serius. Ia bukan lagi sekadar pelanggan yang curiga, melainkan seorang pencari kebenaran yang siap mengambil risiko besar. Sahabat cerita, malam itu Ardi melangkah menuju warung bakso Pak Darmo dengan perasaan berbeda, bukan lagi sekadar lapar atau penasaran dengan rasa, melainkan dengan sebuah misi. Ia membawa wadah kecil yang sudah ia siapkan dari rumah. Niatnya sederhana tapi berani, menyimpan beberapa butir bakso untuk diuji di laboratorium kampus. Warung masih penuh sesak. Suara sendok beradu, orang-orang bercakap, dan uap kuah yang mengepul membuat suasana semakin hangat. Ardi memesan satu porsi seperti biasa. Saat mangkuk bakso panas tiba di mejanya, ia berpura-pura sibuk bermain ponsel. Diam-diam, ia memasukkan beberapa butir bakso ke wadah kecil itu, lalu menyelipkannya ke dalam tas. Jantungnya berdegup kencang, seakan ia sedang melakukan sesuatu yang terlarang. Padahal, hanya mengambil makanan yang ia beli sendiri. Namun entah mengapa, rasa tegang itu terus menghantuinya.
Ia merasa seolah-olah setiap mata di warung memperhatikan gerak-geriknya. Sesampainya di kos, Ardi langsung menuju meja belajarnya. Ia menyalakan lampu terang, mengeluarkan alat sederhana yang biasa digunakan untuk praktik di kampus. Pisau kecil, mikroskop portabel, dan buku catatan terbuka di hadapannya. Dengan hati-hati, ia membelah salah satu bakso, menaruh potongan kecil di bawah lensa. Matanya terfokus. Serat daging yang ia lihat malam sebelumnya kini tampak lebih jelas. Ia bergumam pelan. Ini berbeda. Ia lalu mencoba metode sederhana. Menguji kandungan protein menggunakan reagen yang biasa dipakai mahasiswa untuk identifikasi. Hasil yang muncul mengejutkannya. Kandungan proteinnya tidak identik dengan sapi murni. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mencampuri komposisi daging itu. Ardi menuliskan catatannya dengan tangan bergetar. Bukan murni sapi. Ada perbedaan signifikan pada tekstur serat dan hasil uji protein. Ia bersandar di kursinya, menarik napas panjang. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Di satu sisi, ia merasa lega karena dugaannya tidak salah. Namun di sisi lain, ketakutan mulai merayap. Jika benar bakso itu bukan sapi, berarti ratusan orang, bahkan ribuan, telah memakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ardi teringat wajah-wajah pelanggan di warung tadi. Anak-anak kecil yang senang mendapat tambahan bakso gratis dari Pak Darmo. Para sopir yang menganggap bakso itu sebagai pelepas lelah. Ibu-ibu yang percaya bahwa kuahnya menyehatkan. Semua orang tertipu oleh papan bertuliskan, asli sapi segar. Sahabat cerita, bisa Anda bayangkan betapa berat beban di dada Ardi malam itu? Ia hanya seorang mahasiswa, tetapi apa yang ia temukan bisa mengguncang satu kota. Namun ia tahu, hasil uji sederhana ini belum cukup kuat. Orang-orang mungkin akan menertawakan atau bahkan memusuhinya jika ia langsung menuduh. Ia butuh bukti yang lebih besar, lebih tak terbantahkan. Ardi menutup bukunya, menatap sisa bakso di meja. Dalam hatinya ia berbisik, ini baru permulaan. Aku harus terus mencari. Di luar, hujan kembali turun rintik-rintik. Jalanan Magelang basah, lampu jalan memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air. Malam itu, di balik kesunyian kos-kosan mahasiswa, Ardi mengambil keputusan besar. Ia tidak akan berhenti hanya pada uji sederhana ini. Ia harus masuk lebih dalam, meski artinya menyelami bahaya yang belum ia tahu. Sahabat cerita, setelah melakukan uji sederhana di kosnya, Ardi semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan bakso Pak Darmo. Namun, ia sadar bahwa pendapatnya bisa saja dianggap bias. Ia butuh sudut pandang lain, lidah lain, dan perasaan orang lain untuk memastikan apakah ia benar-benar sedang menangkap sesuatu yang janggal. Maka pada malam berikutnya, Ardi mengajak dua temannya, Bimo dan Rani, untuk makan bersama di warung itu. Mereka berdua adalah teman kos yang cukup dekat, dan Ardi tahu pendapat jujur dari mereka bisa menjadi bahan pertimbangan tambahan. Ayo, traktiranku malam ini, kata Ardi sambil tersenyum. Wah, tumben, jangan-jangan ada maunya, goda Bimo. Ardi hanya tertawa kecil, menyembunyikan niat sebenarnya. Warung bakso Pak Darmo, seperti biasa, ramai. Deretan bangku penuh, suara pembeli bercampur dengan bunyi sendok beradu di mangkuk. Aroma kuah panas memenuhi udara. Mereka bertiga akhirnya mendapat tempat duduk di pojok, agak jauh dari pintu dapur yang selalu tertutup. Ardi sengaja memesan 3 mangkuk penuh. Saat bakso tiba, ia memperhatikan reaksi kedua temannya dengan cermat. Bimo langsung menyendok kuahnya, menyeruput dengan puas. Wah, ini si juara. Seger banget, katanya sambil mengangguk-angguk. Rani, yang lebih tenang, mencoba menggigit bakso bulat dengan hati-hati. Beberapa menit berlalu, lalu Ardi membuka percakapan yang sebenarnya ia tunggu. Menurut kalian, rasa baksonya gimana? Tanyanya sambil berpura-pura santai. Bimo meletakkan sendok, lalu berkata, enak sih, tapi kalau dipikir-pikir, kok agak terlalu kenyal, ya? Nggak persis kayak bakso sapi yang biasa kita beli di pinggir kampus. Rani menambahkan, aku juga merasa ada yang beda. Ada semacam rasa aneh di belakang lidah, kayak ada bahan lain selain daging sapi. Ardi mengangguk pelan, hatinya berdegup kencang. Jawaban itu menguatkan keyakinannya. Bukan hanya perasaannya sendiri yang curiga, tetapi lidah orang lain pun menangkap kejanggalan yang sama. Ia mencoba menggali lebih jauh. Kalian gak merasa kuahnya juga terlalu gurih? Seperti ada yang bikin rasanya agak berlebihan? Rani mengernyit. Iya, betul.
Gurihnya enak, tapi agak mencurigakan. Bukan gurih alami, rasanya kayak ada yang ditutupi. Bimo menimpali. Tapi siapa yang mau curiga? Semua orang juga makan di sini. Kalau ada masalah, pasti sudah ramai dari dulu. Oi, kalimat itu membuat Ardi terdiam sejenak. Memang benar, popularitas warung itu seakan jadi tameng yang membuat semua orang percaya. Siapa yang berani meragukan warung legendaris yang sudah puluhan tahun berdiri? Namun justru itulah yang membuat Ardi semakin ingin tahu. Ia tidak bisa hanya mengandalkan rasa atau bisikan hati. Ia butuh bukti nyata. Malam itu, saat mereka bertiga keluar dari warung, Ardi sempat menoleh ke arah pintu kecil di belakang. Pintu yang selalu terkunci rapat. Pintu yang seolah menyimpan sesuatu yang tidak boleh diketahui siapapun. Kamu kok serius banget? Tanya Rani sambil menatapnya heran. Ardi tersenyum tipis. Nggak apa-apa, cuma kepikiran aja. Tapi dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan. Percakapan malam itu menambah bahan bakar bagi rasa penasarannya. Jika Bimo dan Rani saja bisa merasakan ada yang aneh, berarti ia tidak salah jalan. Sahabat cerita, dari sinilah langkah Ardi semakin berani. Ia tidak lagi sekadar mencicipi, tidak lagi sekadar menduga. Ia mulai menyiapkan diri untuk masuk lebih jauh, mencari tahu rahasia yang tersembunyi di balik pintu gudang yang selalu terkunci itu. Sahabat cerita, rasa penasaran memang bisa menjadi api yang membakar hati. Bagi sebagian orang, mungkin cukup puas hanya dengan menduga-duga. Namun bagi Ardi Pratama, dugaan tanpa bukti hanyalah bayangan yang tak berarti. Ia ingin kepastian. Maka, suatu malam, ia memutuskan untuk mengintai warung bakso Pak Darmo lebih dekat. Warung itu tampak seperti biasa, ramai di siang hari, kemudian perlahan sepi menjelang malam. Lampu-lampu jalan mulai menyala, angkot terakhir satu persatu berhenti di terminal Tidar. Ardi duduk di bangku kayu warung kopi kecil di seberang jalan, pura-pura sibuk menatap layar ponselnya. Padahal, matanya tak lepas mengawasi gerak-gerik di dalam warung bakso. Ia perhatikan dengan seksama bagaimana para pekerja membereskan meja, mencuci mangkuk, dan menutup pintu depan. Namun ada satu hal yang mencuri perhatiannya. Sebuah pintu kecil di belakang warung. Pintu besi berwarna abu-abu itu selalu terkunci rapat. Tidak ada seorang pun pekerja yang berani menyentuhnya. Hanya Pak Darmo sendiri yang sesekali terlihat membuka dengan kunci dari saku celananya. Malam itu, setelah semua pembeli pulang, Ardi melihat Pak Darmo berjalan menuju pintu gudang itu. Dengan cepat, ia membuka gembok, masuk sebentar, lalu keluar membawa sebuah karung putih besar. Karung itu diseret ke dapur. Dari cara Pak Darmo memperlakukannya, jelas di dalamnya ada sesuatu yang berat dan basah. Ardi menelan ludah. Karung itu berbeda dari karung berisi tepung atau bawang yang biasa ia lihat di warung makan. Ukurannya besar, bentuknya menggembung tidak beraturan. Dan yang lebih mengganggu, ketika pintu gudang terbuka sebentar, Ardi bisa mencium aroma tajam yang menusuk hidungnya. Bukan aroma sapi segar, melainkan bau anyir yang asing dan membuat perut mual. Jantung Ardi berdegup lebih cepat. Ia merasa sedang menyaksikan sesuatu yang tidak boleh dilihat orang luar. Dengan hati-hati, ia berpindah tempat, mencari celah dari samping gang sempit. Dari sana, ia bisa melihat lebih jelas. Saat Pak Darmo membuka karung itu di dapur, tampak gumpalan daging berwarna pucat kecoklatan. Bukan merah segar seperti sapi, melainkan lebih pucat, dengan serat kasar yang tidak wajar. Ardi nyaris ternganga. Astagfirullah, bisiknya pelan. Tangannya gemetar ketika ia mencoba mengambil ponsel dari saku. Dengan cepat, ia mengabadikan beberapa foto dari jauh, meski kualitasnya buram. Ia tahu bukti ini masih terlalu lemah, tapi cukup untuk menguatkan langkahnya berikutnya. Namun, sahabat, mengintai bukan tanpa risiko. Saat ia berusaha memotret lebih jelas, suara pintu besi kembali berderit. Pak Darmo muncul dari gudang, membawa timbangan besar. Ia berhenti sejenak, menoleh ke arah gang. Ardi buru-buru menunduk, bersembunyi di balik dinding bata yang lembab. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Detik-detik itu terasa sangat panjang. Jika sampai ketahuan, mungkin malam itu menjadi akhir dari pencariannya. Untunglah, Pak Darmo hanya mendengus kecil, lalu kembali ke dapur. Ardi berlari kecil meninggalkan lokasi, dadanya berdegup kencang. Foto-foto di ponselnya ia genggam erat, seolah itu adalah harta karun yang baru saja ia rebut. Di kos, ia menatap layar ponselnya lama sekali. Meski gambar buram, jelas terlihat karung putih terbuka dan gumpalan daging pucat di dalamnya. Ia menuliskan catatan,
Gudang selalu terkunci. Hanya Pak Darmo yang punya kunci. Karung putih berisi daging pucat dengan bau menyengat. Sangat mencurigakan. Sahabat cerita, dari sinilah rasa penasaran Ardi berubah menjadi tekad bulat. Ia tidak lagi hanya curiga, ia yakin ada rahasia besar yang disembunyikan di balik pintu gudang itu. Dan ia tahu langkah berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Sahabat cerita, setelah malam itu, Ardi membawa pulang foto-foto buram karung berisi daging pucat. Rasa penasarannya justru semakin membara. Ia merasa bukti yang ada masih terlalu lemah. Foto dari jauh bisa saja dianggap rekayasa, atau hanya daging biasa yang kebetulan terlihat berbeda. Maka, ia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih berani, menyelinap masuk lebih dekat ke gudang. Hari berikutnya, ia kembali ke warung bakso Pak Darmo. Tapi kali ini dengan rencana yang matang. Ia datang lebih malam, menunggu sampai para pembeli bubar. Hanya tersisa beberapa orang yang menyelesaikan makanannya. Dari bangku sudut, ia pura-pura sibuk dengan ponsel. Padahal matanya terus memperhatikan dapur. Menjelang pukul 11, lampu depan warung dimatikan. Satu persatu pegawai pulang, hingga akhirnya hanya tinggal Pak Darmo sendiri. Suara mesin giling terdengar meraung dari dapur. Inilah saat yang Ardi tunggu. Dengan langkah pelan, ia menyelinap ke gang kecil samping warung. Udara malam terasa lembab, jantungnya berdegup keras. Ia mendekati pintu gudang yang masih terkunci gembok. Dengan alat kawat kecil yang ia bawa, Ardi mencoba membuka. Suara gesekan logam membuat bulu kuduknya berdiri. Takut kalau saja Pak Darmo mendengar. Beberapa menit menegangkan berlalu, hingga akhirnya terdengar bunyi klik. Gembok terbuka. Ardi cepat-cepat mendorong pintu besi itu. Begitu masuk, aroma tajam langsung menyergap. Bau amis bercampur bau daging yang tidak segar menusuk hidung, membuat perutnya terasa mual. Dengan senter kecil yang ia bawa, Ardi menyusuri ruangan. Di sana ada rak kayu berisi karung-karung putih, sebagian terbuka. Ia menyorot salah satunya, lalu tertegun. Karung itu penuh dengan potongan daging berwarna pucat kecoklatan. Seratnya kasar, baunya benar-benar berbeda dari sapi. Ardi segera mengeluarkan ponsel, mengambil beberapa foto lebih jelas. Tangan gemetar, keringat dingin menetes. Ia membuka karung lain, hasilnya sama. Bahkan, ketika ia memberanikan diri membuka sebuah peti pendingin, terlihat tumpukan daging yang dibungkus plastik bening tanpa label. Ya Allah, ini bukan sapi, gumamnya lirih. Namun saat ia sibuk memotret, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah dapur. Lampu dari luar menerobos masuk melalui celah pintu. Suara berat Pak Darmo terdengar jelas. Siapa di dalam? Ardi panik. Ia buru-buru mematikan senter dan bersembunyi di balik tumpukan karung. Nafasnya ia tahan sekuat tenaga. Pintu gudang mulai berderit. Suara engselnya menggema di telinganya. Pak Darmo masuk. Langkah kakinya berat. Sepatu kulitnya berdecit menyentuh lantai semen. Ardi menggenggam ponselnya erat-erat. Masih menyimpan foto-foto bukti tadi. Keringat bercucuran. Jantungnya berdetak seperti jenderang perang. Ia tahu, jika ketahuan, habislah sudah. Pak Darmo berjalan perlahan, menyibak satu persatu karung. Suara plastik berdesir. Aroma daging semakin tajam. Saat itu, seekor tikus tiba-tiba berlari keluar dari sela karung di dekat Ardi, membuat karung bergeser sedikit. Siapa itu? Teriak Pak Darmo dengan nada tinggi. Ardi tersentak. Tanpa pikir panjang, ia melompat keluar dari persembunyian dan berlari menuju pintu gudang. Ponselnya ia genggam erat sambil melawan rasa takut. Pak Darmo terkejut sesaat, tapi segera mengejar. Berhenti. Siapa kau? Suasana menjadi kacau. Ardi berhasil keluar dari gudang. Pintu besi berderit keras saat terbanting. Ia berlari sekencang-kencangnya melewati halaman belakang, masuk ke gang sempit yang gelap. Suara langkah Pak Darmo memburu dari belakang. Napasnya berat dan marah. Untunglah, tubuh Ardi lebih ringan dan lincah. Ia melompati pagar bambu rendah, menyusuri lorong sempit hingga akhirnya mencapai jalan besar. Di sana masih ada beberapa ojek online yang menunggu penumpang. Dengan cepat, Ardi melompat ke salah satunya dan berkata tergesa-gesa, "Bang, cepat jalan." Sepeda motor melaju, meninggalkan Pak Darmo yang masih berteriak marah di kejauhan. Ardi memegang erat ponselnya, memastikan foto-foto masih tersimpan. Sahabat cerita, malam itu nyawanya nyaris melayang. Namun ia juga membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukti nyata bahwa ada rahasia besar di balik warung bakso Pak Darmo. Sahabat cerita, pagi harinya Ardi datang ke kampus dengan wajah pucat. Semalam ia hampir saja tertangkap
ketika menyelinap ke gudang rahasia Pak Darmo. Rasa takut masih menghantuinya, tetapi di tangannya ada sesuatu yang jauh lebih penting. Ponsel berisi foto-foto karung daging pucat dan isi peti pendingin yang berhasil ia abadikan. Begitu Ibu Sari Utami tiba di ruang kerjanya, Ardi langsung menghampiri. Tangannya gemetar ketika ia mengeluarkan ponsel dan membuka galeri. "Bu, saya sudah menemukan sesuatu," ucapnya dengan suara bergetar namun tegas. Ibu Sari mengambil kacamata dari meja, lalu menatap layar ponsel itu dengan seksama. Foto pertama menunjukkan karung putih terbuka, berisi potongan daging berwarna pucat kecoklatan. Foto berikutnya memperlihatkan peti pendingin dengan tumpukan daging tanpa label. Semakin lama beliau melihat, semakin jelas raut wajahnya berubah serius. "Ini jelas bukan sapi," ucapnya lirih. "Seratnya terlalu kasar, warnanya tidak normal, dan distribusi lemaknya berbeda." Ardi mengangguk cepat. "Saya juga merasakan hal yang sama, Bu. Tapi sekarang saya punya bukti visual. Masalahnya, apa ini cukup?" Ibu Sari menutup ponsel, lalu menatap Ardi tajam. "Foto-foto ini memang mengejutkan. Tapi, ingatlah, dalam dunia ilmiah, foto saja tidak cukup. Orang bisa bilang ini rekayasa, atau itu daging jenis lain yang masih halal. Kalau kamu ingin membuktikan di depan hukum dan masyarakat, kamu harus punya sampel asli. Hanya itu yang bisa diuji secara resmi." Kalimat itu membuat Ardi terdiam. Wajahnya menegang. Ia sadar bahwa langkah berikutnya jauh lebih berbahaya. Masuk ke gudang sekali saja sudah hampir membuatnya celaka. Kini ia harus kembali lagi, mengambil daging langsung dengan tangannya sendiri. "Bu, kalau saya tertangkap," suaranya lirih. Ibu Sari menghela napas panjang. "Risikonya besar, aku tahu. Tapi jika kamu tidak melakukannya, kebenaran ini akan terkubur. Ribuan orang akan terus makan tanpa tahu apa yang mereka telan. Pilihan ada di tanganmu, Ardi." Hening beberapa saat, Ardi menunduk, lalu mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, saya akan kembali malam ini. Saya akan ambil sampel, apapun risikonya." Mata Ibu Sari sedikit berkaca-kaca. Ia tahu anak muda di depannya sedang menaruh nyawa dalam bahaya demi kebenaran. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kalau begitu, lakukan dengan hati-hati. Bawa wadah steril dari laboratorium. Pastikan sampelnya bisa diuji tanpa keraguan. Dan yang terpenting, jangan gegabah. Jika keadaan tidak aman, lebih baik mundur." Ardi mengangguk mantap. Ia merasa mendapat restu sekaligus beban yang berat. Sebelum meninggalkan ruang dosen, Ibu Sari sempat menepuk bahunya. "Ingat, Di, kamu tidak sendirian. Saya akan mendukungmu dengan ilmu dan jalur resmi. Tapi keberanian harus datang dari dirimu sendiri." Sahabat cerita, dari momen inilah misi Ardi semakin jelas. Ia bukan lagi hanya seorang mahasiswa yang curiga, bukan pula sekadar pengintai dengan kamera ponsel. Kini ia adalah seorang pencari kebenaran yang siap membawa pulang bukti nyata, agar dunia tahu apa yang sesungguhnya disajikan di mangkuk bakso legendaris itu. Di luar, awan gelap menggantung di langit Magelang. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi jalanan menuju terminal Tidar. Ardi menatap ke arah sana dari kejauhan. Dada dipenuhi rasa cemas bercampur tekad. Malam nanti, ia tahu, akan menjadi malam yang menentukan. Apakah ia berhasil membawa pulang bukti, atau justru tidak pernah kembali lagi? Sahabat cerita, malam itu Magelang terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan baru saja reda. Jalanan licin berkilau diterpa cahaya lampu jalan. Dari kamar kosnya, Ardi sudah bersiap sejak sore. Ia membawa kotak sampel steril dari laboratorium kampus, sepasang sarung tangan plastik, dan senter kecil. Peralatannya sederhana, tapi misi yang ia emban begitu besar, membawa pulang daging asli dari gudang rahasia Pak Darmo. Sekitar pukul 11 malam, Ardi berangkat. Ia memilih jalan kaki melewati gang sempit agar tidak terlalu mencolok. Setibanya di dekat warung bakso, ia melihat seorang pria asing duduk di bangku depan, pura-pura merokok sambil sesekali menoleh ke sekitar. Mata pria itu awas, seperti sedang berjaga. Ardi menahan napas. Benar dugaanku, Pak Darmo sudah lebih waspada, batinnya. Ia tidak berani lewat depan. Dengan cepat, ia menyelinap melalui gang samping yang pernah ia gunakan sebelumnya. Dari celah kecil di tembok, ia bisa melihat ke dalam warung. Pak Darmo masih di dapur, sibuk menggiling sesuatu. Suara mesin berderu keras, bercampur dengan bunyi logam yang ditumbuk. Itu justru menjadi keuntungan, karena bisa menutupi suara langkah Ardi. Pelan-pelan, ia mendekati gudang. Kali ini gemboknya baru,
lebih besar dan kokoh. Tapi Ardi sudah mempersiapkan kawat lebih tebal. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mencongkel. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Suara mesin giling di dalam dapur menjadi satu-satunya penyamaran. Setelah beberapa menit penuh ketegangan, terdengar bunyi klik. Gembok terbuka. Ardi cepat-cepat masuk. Bau amis menusuk langsung menyergap. Karung-karung putih menumpuk di rak kayu. Peti pendingin berdengung di sudut ruangan. Ia tidak punya banyak waktu. Dengan sigap, ia mengenakan sarung tangan, membuka salah satu karung, dan mengambil potongan kecil daging pucat. Ia masukkan ke kotak sampel. Lalu ia membuka peti pendingin, mengambil satu potongan lagi yang lebih besar, membungkusnya dengan cepat. Baru saja ia menutup kotak, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dari luar. Bukan hanya satu, tapi dua orang. Dari sela pintu, suara pria terdengar jelas. "Pak, saya lihat ada bayangan masuk ke belakang tadi. Jangan-jangan anak itu datang lagi." Darah Ardi terasa membeku. Ia buru-buru mematikan senter dan merunduk di balik tumpukan karung. Suara Pak Darmo menyusul, berat dan penuh amarah. Kalau benar dia berani kembali, malam ini dia tidak akan keluar lagi. Jantung Ardi berdetak kencang. Ia menggenggam kotak sampel di saku jaketnya, mencoba menahan gemetar. Pintu gudang mulai bergetar. Seseorang mencoba membuka gembok, tapi karena sudah ia congkel, pintu langsung terbuka lebar. Cahaya lampu dapur menyusup masuk. Siluet dua pria terlihat jelas, disusul tubuh tegap Pak Darmo. "Aku tahu kau ada di sini." Suara Pak Darmo menggema keras. Ardi menahan napas sekuat mungkin. Tubuhnya menempel ke dinding, berharap tidak terlihat. Tapi sial, salah satu karung tempat ia bersembunyi bergeser sedikit, menimbulkan suara gedebuk. "Di sana dia," teriak salah satu pria. Ardi panik. Dengan refleks, ia berlari dari persembunyian, menabrak rak kayu hingga beberapa karung jatuh berantakan. Tangan Pak Darmo hampir berhasil meraih jaketnya, tapi Ardi lebih cepat. Ia melompat ke arah ventilasi kecil di sudut atas gudang. Dengan sekuat tenaga, ia memanjat rak, meraih pinggiran besi berkarat, lalu menarik tubuhnya. "Cepat kehar," teriak Pak Darmo. Dalam sekejap, Ardi sudah berhasil keluar melalui ventilasi, jatuh berguling di tanah luar gudang. Tubuhnya sakit, lututnya tergores, tapi ia tidak peduli. Dengan sisa tenaga, ia berlari menembus gang gelap. Suara langkah kaki para pria itu mengejar di belakang. Untunglah, keberuntungan masih berpihak padanya. Dari kejauhan, terlihat lampu jalan utama yang terang. Ardi menambah kecepatan, melompati pagar bambu, lalu akhirnya sampai di jalan besar. Tepat saat itu, sebuah becak motor melintas. Ardi melambaikan tangan. "Bang, cepat jalan, ada orang mengejar saya." "Hendra," tanpa banyak tanya, pengemudi langsung tancap gas. Dari kaca spion kecil, Ardi melihat dua pria berhenti di pinggir jalan, kehabisan napas. Pak Darmo berdiri di belakang mereka, menatapnya dengan wajah penuh amarah. Ardi meremas kotak sampel di sakunya. Meski nyawanya hampir melayang, ia berhasil membawa pulang bukti nyata. Sahabat cerita, malam itu benar-benar menjadi malam yang menegangkan bagi Ardi. Setelah berhasil menyusup ke gudang, mengambil sampel, lalu kepergok, ia harus berjuang melarikan diri dari kejaran Pak Darmo dan dua pria suruhannya. Nafasnya terengah-engah, dadanya terasa seperti mau meledak, namun ia tidak boleh berhenti. Langkah kakinya berpacu dengan suara langkah-langkah berat yang terus memburu dari belakang. Suara Pak Darmo terdengar jelas. "Tangkap dia, jangan sampai lolos." Nada suaranya penuh kemarahan, membuat bulu kuduk Ardi meremang. Dengan tubuh yang gemetar, Ardi memanjat rak kayu di dalam gudang dan nekat melompat ke arah ventilasi kecil di atas dinding. Besi ventilasi berkarat itu hampir merobek telapak tangannya, tapi ia tak peduli. Dengan tenaga terakhir, ia menarik tubuhnya hingga berhasil keluar. Tubuhnya jatuh keras ke tanah di luar gudang. Rasa sakit menyengat lutut dan bahunya, namun ia segera bangkit lagi. Ia berlari menembus gang sempit yang gelap. Kakinya berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri untuk menjauh sejauh mungkin dari warung itu. Teriakan para pengejarnya masih terdengar samar di belakang. Malam Magelang yang biasanya tenang kini terasa seperti arena perburuan. Dalam pelarian itu, Ardi sempat terpeleset karena jalan licin sisa hujan. Lututnya berdarah, nafasnya kian berat. Namun satu hal membuatnya terus bergerak. Kotak sampel di saku jaketnya. Itulah harapan.
Itulah kunci untuk membuka kebenaran. Ia menggenggamnya erat-erat, seakan itu adalah nyawanya sendiri. Akhirnya, ketika hampir kehabisan tenaga, Ardi melihat cahaya lampu jalan yang lebih terang. Jalan utama sudah dekat. Ia melompat melewati pagar bambu. Dan di saat yang tepat, sebuah becak motor melintas. Dengan wajah panik, Ardi melambaikan tangan. "Bang, cepat jalan. Tolong, ada orang mengejar saya." "Au." Pengemudi becak motor menatapnya heran, tapi tanpa banyak tanya langsung mengayuh gas, melaju kencang meninggalkan gang gelap itu. Dari kaca spion kecil, Ardi sempat melihat dua pria suruhan berhenti di pinggir jalan, terengah-engah. Di belakang mereka, Pak Darmo berdiri dengan wajah merah padam, matanya tajam penuh amarah. Angin malam menyapu wajah Ardi yang basah oleh keringat. Di atas becak motor yang melaju kencang itu, ia akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Ia membuka jaketnya, memeriksa kotak kecil di saku dalam. Masih ada 2 sampel daging, 1 dari karung, 1 dari peti pendingin. Ardi tersenyum tipis meski tubuhnya gemetar. "Aku berhasil," bisiknya pelan. Namun senyum itu hanya bertahan sebentar. Dalam hatinya, ia sadar bahwa bahaya besar baru saja dimulai. Pak Darmo pasti sudah tahu ada seseorang yang berani mengusik rahasianya. Cepat atau lambat, ia akan mencari tahu siapa orang itu. Sesampainya di kos, Ardi langsung mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Ia duduk di lantai dengan napas masih terengah-engah, wajah pucat, namun matanya penuh tekad. Luka di lutut ia biarkan berdarah. Yang penting sampel selamat. Malam itu, meski tubuhnya lelah dan nyaris roboh, ia menuliskan 1 kalimat besar di buku catatannya. Kebenaran harus diungkap, meski nyawa taruhannya. Sahabat cerita, itulah malam yang membuat Ardi sadar betapa berat jalan yang ia pilih. Tapi justru disitulah keberanian sejati diuji. Karena tanpa keberanian, kebenaran akan terus terkubur di balik semangkuk bakso yang dianggap legendaris. Sahabat cerita, pagi harinya Ardi datang ke kampus dengan wajah lelah. Matanya sembab karena semalaman hampir tidak tidur, tapi genggamannya pada kotak sampel terasa begitu kuat. Di dalam kotak kecil itu, tersimpan potongan daging yang ia rebut dengan taruhan nyawa. Begitu memasuki laboratorium kecil fakultas, ia sudah ditunggu oleh Ibu Sari Utami. Dosen senior itu langsung menghela napas lega saat melihat Ardi benar-benar membawa pulang sampel. "Kamu berhasil?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Ardi mengangguk. "2 potong, Bu. 1 dari karung, 1 lagi dari peti pendingin." Tanpa membuang waktu, mereka segera melakukan uji awal. Metode sederhana digunakan. Analisis protein, serat otot, dan perbandingan dengan daging sapi murni yang tersedia di laboratorium. Beberapa menit kemudian, hasilnya muncul di layar komputer. Wajah Ibu Sari langsung menegang. "Ini jelas bukan sapi," katanya lirih. "Kadar protein dan pola serat ototnya berbeda jauh." Ardi merasakan darahnya berdesir. Dugaan yang selama ini menghantuinya terbukti benar. Namun Ibu Sari menahan tangannya. "Tunggu Di, uji ini baru langkah awal. Belum cukup kuat untuk dijadikan bukti resmi. Kita harus membawa sampel ini ke laboratorium pemerintah daerah untuk pengujian DNA. Hanya dengan itu kita bisa memastikan jenis daging sebenarnya." Siang itu, mereka berdua membawa sampel ke laboratorium milik Dinas Kesehatan Kota Magelang. Prosesnya tidak singkat. Mereka harus melalui prosedur administrasi, lalu menunggu antrian. Waktu terasa berjalan lambat, sementara hati Ardi berdegup kencang. Beberapa jam kemudian, seorang analis laboratorium memanggil mereka ke ruang hasil uji. Wajah analis itu serius. Tangannya membawa map tebal. Ia duduk, membuka dokumen, lalu berkata dengan nada tegas, "Kami sudah melakukan uji DNA dengan metode barcoding. Hasilnya jelas, daging ini tidak mengandung sapi sama sekali." Ardi terbelalak. "Tidak ada sapi sama sekali?" tanyanya hampir tak percaya. "Betul," jawab sang analis. "Komposisinya mayoritas berasal dari daging babi dan daging campuran yang tidak jelas asal-usulnya. Ada kemungkinan juga dari hewan-hewan yang kualitasnya rendah, bahkan mungkin tidak layak konsumsi." Ruangan itu seketika hening. Ardi menutup mulutnya dengan gemetar. Ibu Sari menatap hasil uji dengan wajah muram. Fakta ini bukan hanya soal penipuan, tapi juga soal agama dan kesehatan masyarakat. Bayangkan, begitu banyak warga muslim yang yakin mereka makan bakso sapi, padahal ternyata dicampur daging babi dan daging ilegal. Kalau hasil ini benar-benar keluar, seluruh kota akan geger.
ucap Ibu Sari lirih. Ardi mengepalkan tangan. Tapi mereka berhak tahu, Bu. Ini bukan sekadar reputasi warung. Ini soal kejujuran, soal kesehatan, soal keyakinan. Kita tidak boleh diam. Ibu Sari menghela napas panjang. Saya mengerti, Di. Tapi kamu juga harus sadar, Pak Darmo tidak akan tinggal diam. Jika informasi ini bocor, kamu bisa jadi target pertama. Ingat, semalam saja kamu hampir tidak selamat. Ardi menunduk, tapi sorot matanya tetap tegas. Apapun risikonya, kebenaran harus terungkap. Kalau tidak, ratusan orang akan terus makan bakso itu tanpa tahu kenyataannya. Sahabat cerita, inilah titik balik dari penyelidikan Ardi. Apa yang semula hanya kecurigaan kecil kini berubah menjadi fakta ilmiah yang tidak bisa dibantah. Bakso Pak Darmo sama sekali bukan sapi. Hasil uji DNA mengungkap campuran babi dan daging ilegal. Sebuah skandal yang bila terbongkar akan menghancurkan reputasi besar di balik warung legendaris itu. Namun, perjalanan Ardi belum selesai. Justru inilah awal dari pertarungan yang lebih berat. Bagaimana ia akan menyampaikan kebenaran ini kepada publik tanpa kehilangan nyawanya? Sahabat cerita, setelah hasil uji DNA keluar, Ardi dan Ibu Sari keluar dari laboratorium pemerintah dengan langkah berat. Map berisi hasil resmi ada di tangan mereka. Tapi justru itulah yang membuat udara sore terasa lebih tegang dari biasanya. Di sebuah bangku taman dekat alun-alun, mereka duduk berdua. Hujan baru saja berhenti, daun-daun basah berkilau diterpa cahaya lampu jalan yang mulai menyala. Ardi menatap map itu lama sekali, seakan di dalamnya tersimpan bom yang bisa meledakkan kota. Bu, kata Ardi dengan suara pelan, saya tidak bisa diam. Orang-orang harus tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Ini bukan sekadar makanan. Ini soal kejujuran dan keyakinan. Ibu Sari menoleh. Sorot matanya penuh kecemasan. Ardi, dengarkan saya baik-baik. Kamu tahu betapa populernya warung itu. Kalau berita ini keluar, bukan hanya usaha Pak Darmo yang hancur, tapi juga bisa menimbulkan kerusuhan. Orang bisa panik, marah, bahkan menuding kita macam-macam. Tapi bukti ini resmi, Bu. Laboratorium pemerintah yang mengeluarkan hasilnya. Tidak ada yang bisa membantah, balas Ardi dengan nada tegas. Ibu Sari menghela napas panjang. Ya, tapi kamu juga harus ingat siapa yang kamu lawan. Pak Darmo bukan sekadar penjual bakso biasa. Ia punya pengaruh, banyak kenalan, bahkan mungkin punya orang-orang bayaran yang bisa mencelakakanmu. Ingat bagaimana kemarin kamu hampir ditangkap di gudangnya? Ardi terdiam sesaat. Ia teringat wajah marah Pak Darmo, suara langkah kaki yang mengejarnya di gang gelap, dan rasa sakit ketika jatuh dari ventilasi. Luka di lututnya masih belum kering, tapi tekadnya terasa lebih kuat dari rasa takut itu. Bu, ucapnya akhirnya, saya lebih takut kalau terus diam. Kalau kita diam, berarti kita ikut membiarkan kebohongan ini berjalan. Berarti kita ikut menutup mata saat ratusan orang memakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Bukankah itu lebih berbahaya? Ibu Sari menatapnya dalam-dalam. Di wajah Ardi, ia melihat keberanian sekaligus kecerobohan seorang anak muda. Campuran antara idealisme murni dan tekad yang keras kepala. Hatinya terenyuh, tapi juga cemas. Ardi, saya kagum dengan keberanianmu, katanya lirih. Tapi keberanian tanpa strategi bisa jadi bunuh diri. Kalau kamu ingin membuka ini ke publik, pilihlah momen yang tepat. Pastikan aparat hadir. Pastikan semua bukti bisa ditampilkan. Jangan lakukan sendirian. Ardi mengangguk. Saya mengerti, Bu. Tapi saya sudah tidak bisa mundur lagi. Ini jalan yang harus saya tempuh. Suara azan maghrib menggema dari masjid besar di dekat alun-alun. Ardi berdiri, menatap langit yang mulai gelap. Dalam hatinya, ia berdoa agar diberi kekuatan. Ia tahu risiko yang menantinya sangat besar. Bisa jadi ia akan jadi sasaran balas dendam. Bisa jadi ia akan kehilangan nyawanya. Tapi keyakinan bahwa kebenaran harus diungkap jauh lebih besar daripada ketakutannya. Sahabat cerita, inilah momen di mana Ardi benar-benar meneguhkan tekad. Dari seorang mahasiswa yang awalnya hanya penasaran dengan tekstur bakso, kini ia menjelma menjadi sosok yang siap berhadapan dengan kekuatan tersembunyi di balik warung legendaris itu. Ia tahu jalan yang ia pilih penuh bahaya, tapi ia juga tahu, tanpa pengorbanan, tidak ada kebenaran yang akan muncul ke permukaan. Malam itu, sambil menggenggam erat map berisi hasil uji DNA, Ardi berbisik pada dirinya sendiri. Apapun risikonya, aku tidak akan berhenti. Kebenaran harus sampai ke telinga orang-orang. Sahabat cerita, tibalah hari yang ditunggu, sekaligus paling menegangkan. Alun-alun kota Magelang ramai luar biasa.
Spanduk warna-warni menghiasi jalan. Musik gamelan berpadu dengan teriakan pedagang. Dan aroma sate, bakso, hingga aneka jajanan tradisional memenuhi udara. Hari itu adalah pembukaan Pekan Jajanan Nusantara, acara kuliner tahunan yang selalu dinantikan warga. Puluhan warung berjejer, menampilkan menu andalan mereka. Namun di antara semuanya, warung bakso Pak Darmo berdiri paling megah. Tenda besar dengan hiasan balon merah putih, antrean panjang mengular, dan papan bakso asli sapi segar, legenda Magelang, terpampang gagah. Orang-orang tampak bahagia, tertawa sambil membawa mangkuk bakso panas. Di panggung utama, pejabat daerah sudah bersiap memberikan penghargaan khusus untuk warung-warung legendaris. Tak lama, nama Pak Darmo dipanggil. Ia melangkah ke panggung dengan senyum lebar, mengenakan batik rapi, tangannya melambai pada warga, sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Namun di sudut keramaian, berdiri seorang anak muda dengan wajah tegas, Ardi Pratama. Di tangannya ada map berisi hasil uji DNA resmi dan flash disk kecil penuh bukti foto serta rekaman penyelidikan. Di sampingnya, Ibu Sari berdiri dengan wajah cemas. "Ardi, apa kamu yakin kalau kamu lakukan ini, jalan kembali sudah tidak ada?" bisik Ibu Sari. Ardi menatap panggung dengan sorot mata membara. "Saya lebih takut kalau terus diam, Bu." Tepat ketika pejabat hendak menyerahkan penghargaan kepada Pak Darmo, Ardi maju ke depan kerumunan. Suaranya lantang menembus riuh acara. "Mohon maaf, saya tidak bisa membiarkan penghargaan ini diberikan sebelum warga tahu kebenarannya." Kerumunan langsung gaduh. Orang-orang menoleh, sebagian terkejut, sebagian bingung. Pak Darmo menghentikan senyumnya, matanya menyipit. "Apa maksudmu, anak muda?" tanyanya dari atas panggung, nadanya mulai berat. Ardi mengangkat map tinggi-tinggi. "Saya mahasiswa teknologi pangan yang sudah melakukan penelitian. Daging bakso dari warung ini," suaranya bergetar sejenak, namun lalu kembali tegas, "bukan sapi. Hasil uji DNA menunjukkan campuran daging babi dan daging ilegal yang tidak layak konsumsi." Sorak-sorai berubah jadi teriakan panik. Ada yang langsung menutup mulut, ada yang berteriak marah, ada pula yang menangis karena merasa tertipu. Suasana kacau. "Bohong, fitnah," teriak Pak Darmo, wajahnya merah padam. "Anak ingusan sepertimu berani menuduh usaha saya yang sudah turun-temurun." Namun Ardi tetap berdiri tegak. Ia melangkah ke meja operator panggung dan menancapkan flash disk ke layar proyektor. Seketika, gambar-gambar hasil penyelidikannya terpampang jelas. Foto karung putih berisi daging pucat, peti pendingin penuh potongan daging misterius, hingga hasil laboratorium resmi dengan cap pemerintah. Kerumunan terperangah. Wajah-wajah syok terlihat di mana-mana. Seorang ibu menjerit, "Astagfirullah, jadi selama ini kita makan apa?" Seorang pejabat daerah buru-buru naik ke panggung, mengambil alih mikrofon. Suaranya tegas, "Jika bukti ini benar, usaha ini harus dihentikan dan diselidiki secara hukum. Demi keselamatan masyarakat, kami tidak bisa menutup mata." Aparat keamanan yang berjaga langsung mendekat. Pak Darmo mencoba membela diri, namun suaranya tenggelam oleh sorakan warga yang marah. "Tangkap, tutup warungnya," teriak mereka. Ardi berdiri di sana dengan tubuh gemetar. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh lega. Ibu Sari menepuk bahunya pelan, berbisik, "Kamu sudah lakukan hal yang benar, Nak." Sahabat cerita, itulah detik di mana rahasia besar akhirnya terbongkar di hadapan ribuan mata. Dari panggung megah Pekan Jajanan Nusantara, kebenaran muncul, menyingkap kebohongan yang selama ini tertutup rapat oleh kepopuleran dan uang. Sahabat cerita, setelah pengungkapan besar di alun-alun Magelang itu, suasana kota berubah drastis. Berita tersebar cepat, dari mulut ke mulut, dari media lokal hingga media nasional. Semua orang membicarakan hal yang sama. Bakso legendaris Pak Darmo ternyata bukan sapi. Warung yang dulu selalu ramai, kini disegel dengan garis polisi. Papan asli sapi segar dicopot paksa, menyisakan dinding kosong yang seakan menjadi simbol robohnya sebuah kebohongan. Aparat kepolisian bersama Dinas Kesehatan resmi mengumumkan penutupan usaha tersebut sambil melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pak Darmo, yang selama puluhan tahun dikenal sebagai sosok ramah dan pekerja keras, kini digiring aparat dengan wajah muram. Di hadapan publik, ia berusaha menyangkal, tapi bukti terlalu kuat. Foto, rekaman video, hingga hasil uji DNA dari laboratorium pemerintah tak bisa dibantah. Masyarakat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang yang selama ini dikagumi,
ternyata mengkhianati kepercayaan mereka. Sebagian warga merasa marah besar. Ada yang menangis, ada yang menunduk tak percaya. Bagaimana mungkin selama ini anak-anak kami makan di sana, keluh seorang ibu dengan suara bergetar. Kami ditipu mentah-mentah. Namun di tengah kekecewaan itu, muncul pula rasa lega. Setidaknya kini kebenaran sudah terungkap. Mereka tidak lagi hidup dalam kebohongan dan bisa lebih berhati-hati dalam memilih makanan. Nama Ardi Pratama pun langsung mencuat. Dari seorang mahasiswa sederhana, ia kini dikenal sebagai pemuda berani yang menegakkan kebenaran. Banyak warga yang mengaguminya. Kalau bukan karena dia, kita semua mungkin masih tertipu sampai sekarang, ujar seorang bapak sopir angkot. Di kampus, Ardi disambut dengan tepuk tangan teman-temannya. Ibu Sari Utami, dosen yang selalu mendampinginya, menatap dengan bangga. Kamu sudah buktikan bahwa ilmu bukan hanya untuk nilai di kelas, tapi juga untuk melindungi masyarakat, katanya dengan mata berkaca-kaca. Meski begitu, Ardi sendiri tidak merasa sebagai pahlawan. Dalam hatinya, ia hanya menjalankan kewajiban moral sebagai seorang yang belajar tentang pangan. Ia tahu keberanian ini bukan tanpa risiko. Ancaman bisa datang kapan saja dari orang-orang yang dulu diuntungkan oleh usaha Pak Darmo. Namun keyakinannya sudah bulat. Kebenaran harus ditegakkan, apapun taruhannya. Beberapa hari kemudian, aparat resmi mengumumkan hasil penyelidikan. Benar adanya, daging yang digunakan selama ini adalah campuran babi dan daging ilegal yang didapat dari pemasok gelap. Motifnya jelas, keuntungan besar dengan modal murah, harga jual bisa ditekan, sementara rasa dibuat lebih gurih agar pembeli terus ketagihan. Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi seluruh kota. Pemerintah daerah lalu mengeluarkan imbauan agar masyarakat lebih kritis terhadap makanan yang mereka konsumsi. Dinas Kesehatan meningkatkan pengawasan dan beberapa warung bakso lain pun diperiksa ketat. Di malam yang tenang setelah semua keributan itu, Ardi duduk di atap kosnya, menatap langit penuh bintang. Angin malam berhembus lembut, membawa rasa lega. Ia tersenyum kecil, meski tubuhnya masih menyimpan luka-luka dari kejadian tempo hari. Perjuangan ini belum selesai, bisiknya. Tapi setidaknya satu kebenaran sudah terungkap. Sahabat cerita, dari kisah ini kita belajar bahwa sebesar apapun kebohongan, suatu saat pasti akan terbongkar. Keberanian satu orang bisa menjadi cahaya bagi banyak orang lain. Dan kebenaran, meski sering datang terlambat, akan selalu menemukan jalannya. Maka mari kita renungkan bersama. Jangan pernah mengorbankan kejujuran demi keuntungan, sebab sekali kepercayaan hilang, tak ada lagi yang bisa mengembalikannya.